sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Minggu biasa yang ketiga dan juga Minggu Sabda Allah. Karena itu bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20, kita melangkah dalam kasih Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Para sahabat yang terkasih, Minggu Sabda Allah. Ini adalah Sabda Allah, kitab suci kita orang Katolik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, terang bagi jalan kehidupan ini. Khususnya dalam situasi orang katakan itu hampir kehilangan harapan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi penuntun bagi kita. Saya percaya ya, kita punya kitab suci sebagai orang-orang Katolik. Dan kitab suci lebih banyak didistribusikan, diterima di mana-mana. Tetapi itu lebih banyak juga, debunya masuk di dalam kitab suci itu sendiri. Kenapa alasannya? Karena kita jarang untuk membaca, merenungkan kitab suci. Sehingga orang katakan demikian, kalau kitab sucimu lusuh, itu berarti tanda jiwamu sehat. Jiwa sehat. Karena firman yang kita baca sungguh-sungguh dan yang kita laksanakan itu menjadi penuntun bagi kehidupan ini. Paus Fransiskus, para sahabatku yang terkasih, itu 2 tahun yang lalu umumkan ke gereja bahwa minggu ketiga masa biasa lebih khusus kepada Minggu Sabda Allah. Minggu Sabda Allah berarti Sabda Allah ini itu dirayakan waktu misa dan diperdengarkan dalam doa-doa bersama di kelompok masing-masing. Nah, setelah diperdengarkan, direnungkan, kemudian diwartakan. Karena itu begitu indah sekali kitab suci ini. Indahnya karena yang pertama, firman itu sendiri adalah Yesus. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka kemudian dalam Injil hari ini, para murid Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes ikut Tuhan Yesus. Dan lebih menariknya itu, nggak neko-neko mereka, nggak pikir-pikir, nggak debat banyak, nggak tanya banyak. Ikut saja Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Banyak hal terjadi dalam hidup ini. Saya dan para sahabat kadang-kadang itu nggak ngerti semua isi kitab suci. Tetapi kita ikut Tuhan Yesus. Karena kita percaya firman yang sudah menjadi manusia itu menuntun saya dan para sahabat. Dia menuntun kepada terang itu sendiri. Karena itu sebagai seorang misionaris
apalagi SPD, Serikat Sabda Allah, ngomongnya tentang kitab suci, Sabda Allah itu sendiri. Karena itu waktu di Hong Kong, ya belajar teologi di Holy Spirit Seminary, ada satu profesor itu, dia tahu bahwa saya dengan dua orang teman Romo itu adalah SPD. Dan begitu dia masuk kelas, sebelum pelajaran dimulai dia katakan, kamu SPD, bacaan hari ini omong tentang apa? Kalau kita tidak siap bisa gemetar kita, karena di hadapan banyak orang. Tetapi intinya bahwa firman inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan untuk melangkah dalam beberapa hal ini. Seperti para sahabat umumnya sudah kenal apa yang disebut dengan Lectio Divina. Artinya kita merenungkan sabda Allah dengan jalan yang pertama adalah kita membacakan. Lectio itu membacakan, baca saja. Ada ayat, kalimat, ngerti nggak apa-apa. Yang penting kita buka kitab suci, kita baca. Nah, setelah kita baca, kita masuk bagian yang kedua ini. Apa yang disebut dengan meditatio, meditasi. Artinya bahwa kita merenungkan apa yang ayat dalam kitab suci ngomong tentang perjalanan hidup ini. Karena itu masuk dalam keheningan kita bermeditasi. Nah, setelah kita bermeditasi, masuk kepada oratio. Oratio artinya kita berdoa. Pakai kitab suci. Ayat-ayat kitab suci itu dipakai untuk doa. Dan ini juga harapan dari Paus Fransiskus, bahwa kita di kegiatan gereja, apapun kegiatannya itu, mesti menggunakan ayat-ayat dalam kitab suci, dalam doa-doa kita. Dan setelah oratio itu masuk kepada contemplatio. Artinya kita berkontemplasi, kita masuk dalam situasi kitab suci, apa yang dia katakan, dan apa yang dia minta. Dalam kontemplasi itu, kita merenungkan masuk ke dalam perjalanan hidup kita, dan kita mesti punya niat. Niat untuk apa langkah praktis yang saya buat. Karena dengan demikian, ketika kita berjalan bersama dengan kitab suci, firman Allah itu sendiri, maka di sana para sahabatku yang terkasih, kita akan melihat kekuatannya, jalannya, tuntunannya pada perjalanan saya dan para sahabat. Khususnya dalam situasi saat ini. Dunia karena situasi COVID-19 ini. Ya, banyak orang yang tidak punya pegangan sama sekali. Karena merasa, segala sesuatu sekarang sudah gelap. Apalagi anggota keluarga, ada yang kena COVID, bahkan ada yang sudah kembali ke rumah Bapak atau meninggal. Nah, dalam situasi seperti ini, kita kadang-kadang kehilangan harapan. Tetapi seperti pujian tadi, lagu tadi itu, firman Allah itu senantiasa membukakan cara-cara baru yang kadang-kadang saya dan para sahabat itu sulit sekali memahaminya. Karena itu, khususnya pada hari Minggu ini, akrabkan dirimu bersama dengan firman Tuhan. Apa yang firman katakan itu, itulah yang menjadi kekuatan. Karena itu kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, para sahabatku yang terkasih, tetapi Tuhan minta kita juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini itu dibacakan oleh orang lain juga, diperdengarkan kemana-mana. Itu melalui apa? Melalui cara hidup kita masing-masing. Indah sekali kok. Injil hari ini ngomongnya cuma satu, pengorbanan. Pengorbanan mereka tinggalkan segala-galanya, kemudian ikut Tuhan Yesus. Pengorbanan kita dalam situasi saat ini adalah bagaimana kita, sering kita di atas HP banyak masing-masing dan semuanya televisi. Tapi kita ambil waktu, berkorban sedikit waktu kita bersama, akrabkan diri dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka jalan Tuhan itu akan kita sama-sama capai. Dan di sanalah, di dalam kegelisahan, kecemasan dunia saat ini, masih ada terang, masih ada sukacita yang Tuhan berikan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, di hari yang sangat istimewa ini, saya berdoa bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan menuntun kita. Biarlah kasih karunia Tuhan juga menguatkan iman kita. Bahwa di tengah situasi yang sangat tidak mudah ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saya ingin membacakan khususnya Mazmur 147 ayat 7 itu sangat indah sekali. Dikatakan,
Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Nyanyian syukur kita ada dalam firman, dan ketika kita melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu pergilah kemana-mana, wartakanlah seperti Simon Petrus, seperti Andreas, seperti Yakobus dan Yohanes. Mari melangkahlah para sahabat yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.